Setelah beristirahat semalaman, akhirnya kami memulai pekerjaan di Pelabuhan Jailolo dan Pelabuhan Matui. Namun, perjalanan kami tidak selalu mulus. Ada saja halangan dan rintangan yang menerjang, yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Kami terjebak di tengah hutan dalam perjalanan antara Matui dan Jailolo. Bagaimana kami bisa selamat? Saksikan dalam Jelajah Chapter Halmahera Barat. Selamat pagi Jailolo. Inilah transportasi umum jarak dekat yang ada di Jailolo. Ya, beca motor alias bentor. Jarak penginapan kami ke Pelabuhan Jailolo sekitar 2 km atau butuh waktu tempuh 10 menit dengan menggunakan bentor. Jailolo termasuk pelabuhan yang sangat sibuk. Setelah Ternate, mungkin Jailolo lah pelabuhan yang paling sibuk di Maluku Utara. Terdapat 4 pelabuhan di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu Jailolo, Matui, Bataka, dan Loloda. Selain melayani kapal penumpang, Pelabuhan Jailolo juga mengakomodir kapal barang yang mengangkut komoditi dari Halmahera Barat, seperti kopra, cengkih, pala, jagung, serta bahan pokok lainnya. Tak hanya itu, kapal angkutan BBM, kapal kayu pelayaran rakyat, sampai kapal speedboat juga lalu lalang melakukan aktivitasnya di sini. Hari ini kami melakukan inspeksi visual di darat dulu, sebelum di hari selanjutnya inspeksi ke kolong dermaga. Kita beranjak dari ibu kota Kabupaten Halmahera Barat menuju ke Matui. Jika Jailolo berada di sebelah utara dalam teluk, nah Matui ini berada persis di seberangnya. Akses menuju Matui dari Jailolo bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama dengan kapal kecil dari Jailolo yang memakan waktu sekitar 30 menit, atau dengan kendaraan jalur darat, bisa dengan motor atau mobil. Kurang lebih memakan waktu 60 menit. Kondisi jalannya sangat baik, hanya ada sedikit bagian saja yang harus menyusuri jalur tanah. Sisanya mulus.
Ngapain mereka ya? Tahu. Iya, gangster. Coba gue jarak kiri. Berbeda sekali dengan Pelabuhan Jailolo yang kelewat ramai, Pelabuhan Matui ini terbilang cukup sepi. Mengapa sepi? Karena peruntukannya pun berbeda. Jika Pelabuhan Jailolo banyak mengakomodir aktivitas orang dan barang, Pelabuhan Matui lebih mengakomodir kargo dan peti kemas. Jadi hanya terlihat hidup ketika ada loading dan unloading barang. Paling-paling terlihat bapak-bapak memancing di dermaga. Karena sudah terlalu sore dan cuaca tidak mendukung, akhirnya kami hanya melakukan survei struktur atas saja. Sisanya akan kami lanjutkan esok hari. Akhirnya kita berniat untuk mengakhiri hari ini sampai di sini saja dan kembali ke Jailolo. Tapi baru 10 menit berjalan, tiba-tiba something bad happen. Ah, shit man. Aduh, bocor guys. Bocor di tengah hutan. Maghrib. Lumayan. Modar sih. Lumayan. Tengah hutan. Masih di jalan pasti. Apes. Tengah hutan, men. Mau maghrib, mau malam. Apa yang bisa dilakukan selain menertawakan diri sendiri? Gak ada. Beruntung kami bertemu dengan seorang pensiunan TNI yang pergi memancing ke Pelabuhan Matui. Tujuan beliau pun sama dengan kami, yaitu kembali ke Jailolo. Akhirnya motor dinaiki oleh Jati saja untuk mengurangi beban. Saya ikut dengan veteran TNI tersebut sampai ke Jailolo atau sampai ke tempat tambal ban terdekat. Oke. Ya. Tentara. Ya, walaupun tidak sampai kota, syukurlah kami masih bisa menemui satu-satunya bengkel motor yang buka pada hari itu. Kuncinya hilang. Tapi masih bisa nyala. Aduh, alhamdulillah. Jailolo dari Matui. Ya. Lewat hutan sepi. Ada standar 2. Perjalanan semalam cukup menguras energi dan mengganggu kebugaran tubuh. Namun tidak ada kata tumbang. Semangat bekerja, walaupun tidak kaya-kaya.
Saya dan Jati melakukan inspeksi struktur bawah dermaga Pelabuhan Jailolo. 2 sama 1 meter 42. Sementara Pak Gujar dan tim melanjutkan pengukuran topografi di Pelabuhan Matui. Lebar 80, tinggi 130 tingginya. Setelah melakukan inspeksi struktur bawah di Pelabuhan Jailolo, saya dan Jati kembali ke Matui untuk melakukan survei lanjutan dan mencari kapal yang sekiranya bisa kita gunakan esok harinya untuk melakukan survei struktur bawah dermaga. Baru setengah jalan, drama sudah mulai terjadi. Kami lupa mengisi bensin karena tidak ada kunci. Jok motor pun tidak bisa dibuka. Bis bensin. Nggak ada kuncinya. Nggak ada indikator bensin. Rumah mang. Kebodohan hidup. Tolong. Beruntung ada Bang Ipul yang diutus Pak Gujar untuk menolong kami. Oh. Alhamdulillah bisa terbuka. Orang mana Pak? Orang sini asli. Bang Ipul merupakan seorang anggota UPP Jailolo yang bertugas untuk berjaga di Pelabuhan Matui. Kunci motornya pun sesuai dengan kunci motor kami. Kuncinya bisa ya? Universal. Kita harus ganti kunci. Di balik kesulitan, pasti ada kemudahan. Kunci yang semalam terjatuh entah di mana berhasil kita temukan. Mana? Ah, gila ada lah. Selamat. Apakah cocok? Masuk ternyata. Ya Allah, selamat. Tolong. Ada cara menangkap ikan yang unik dilakukan oleh anak-anak di Matui. Mereka tidak menggunakan umpan atau kail pancing, tapi dengan cara melemparkan batu ke lubang dermaga rakyat yang sudah bolong, dan di muka dermaganya salah seorang anak lainnya memasang kail dan siap untuk menariknya. Oh, dia dilempar batu, dia lari keluar. Di luar siap. Oh. Oke. Dapat. Nah. Mana? Ya, metode memancing ini nampaknya tidak terlalu efektif. Hanya digunakan anak-anak Matui untuk bersenang-senang saja. Ayan. Mendengar canda tawa mereka menularkan energi positif untuk saya. Sungguh kebahagiaan yang sederhana, dan tentu saja jarang ditemui di perkotaan besar yang kian individual dan saling jegal. Apalagi dipadu-padankan dengan ramahnya alam Matui di Halmahera ini.
Setelah pekerjaan selesai dan kami memperoleh kapal yang bisa kita gunakan untuk inspeksi struktur bawah keesokan harinya, kami kembali ke Jayalolo untuk beristirahat. Pak, mari Pak. Mari Pak. Cerahnya mentari menghadirkan kesan berbeda saat melalui hutan Matui. Rimbunnya bebukitan yang mencekam saat gelap nampak indah ketika kami lalui hari ini. Sepoi angin dan segarnya udara cukup untuk menyembuhkan letih dari tubuh. Dan jangan lupa, Jayalolo adalah salah satu penghasil duren terbaik di Maluku Utara. Kami pun tak mau meninggalkan rasa penasaran kami. 5 buah durian kami santap dengan penuh haru. Hehe.